Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tanpa melihat keimanannya, Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di berbagai tempat salat, di menasah, di musalla, di masjid seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutan kita bersama, dan kita telah mendengar tadi malam ceramah Imam besar dari Kuwait menyatakan bagaimana kelebihan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghulu bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia. Tanpa melihat keimanannya, Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia. Seperti ajaran Al-Quran, keadilan. Keadilan itu dibutuhkan oleh orang yang beriman dan dibutuhkan oleh orang yang tidak beriman. Kita harus adil. Kalau tidak adil, itu ada risikonya. Makan, tidak boleh makan lebih. Kalau lebih makan akan berpenyakit. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Itu ajaran yang bermanfaat kepada orang mukmin dan kepada orang non mukmin. Hudan lil muttaqin, petunjuk
kepada orang bertakwa itu harus ada imannya lebih dahulu. Kalau tidak ada iman, orang itu tidak bertakwa. Contoh, kita selalu membaca Al-Quran, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Saya bertanya kepada orang yang baca Quran, apa yang ada ambil dari bacaan Al-Quran itu? Katanya Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab Arab yang lain. Al-Quran dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita puji Allah. Itu permulaan surat Al-Fatihah. Ada lagi permulaan surat yang lain. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimulai dengan Maha Suci Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dimulai dengan Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia dari tiada kepada ada. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surat Shaf misalnya. Kita bertasbih, kita memuji Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di bumi dan di langit bertasbih, dan tasbihnya kadang-kadang berbeda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Itu permulaan Al-Quran. Kalau kita baca, kita lihat begitu. Kemudian kemuliaan Al-Quran, perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, dimulai dengan satu huruf, Qaf wal Qur'anil Majid. Al-Quran dimulai dengan huruf Qaf. Dan membaca Al-Quran itu tidak boleh kalau kita tidak mendengar bagaimana guru kita membaca. Tidak boleh kita baca qi, tidak boleh kita baca qu, harus qaf wal Qur'anil Majid. Demi huruf qaf, demi Quran yang mulia. Ada lagi yang satu huruf, nun, wal qalami wa ma yasturun. Nun, tidak boleh kita baca ni, na, tidak boleh. Kita harus mendengar guru kita membaca bagaimana, baru kita baca. Jadi baca Al-Quran itu harus kita tiru orang yang lebih alim dari kita, yaitu guru kita. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu satu huruf, qaf, nun. Kemudian ada dua huruf, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dua huruf, Taha. Itu tidak ada dalam bahasa Arab, buku Arab dimulai dengan satu huruf atau dua huruf, tidak ada. Al-Quran ada. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian ada yang dimulai dengan tiga huruf, alif, lam, ra.
3 huruf. Alif, lam, ra. Kemudian ada yang 4 huruf. Alif, lam, mim, ra. Itu 4 huruf. Orang yang sudah baca Quran itu tidak perlu saya ulangi di sini, sudah tahu dia. Ada 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, dan ada pula yang 4 huruf, alif, lam, mim, ra. Yang paling banyak kaf, ha, ya, ain, sad. Itu berapa huruf? 5. Kaf, ha, ya, ain, sad. 5 huruf. Lebih dari itu saya belum mendapat, atau saya tidak ada ilmu. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Itu permulaan surat Al-Quranul Karim. Kemudian ada surat yang dimulai dengan apa namanya? Sumpah. Wal asri, demi masa. Itu demi masa. Wal asri, demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Itu sumpah. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu berada dalam kerugian. Kalau dibanding dengan masa, kita ini rugi. Karena kita lalai. Manusia itu lalai, tidak menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang tidak menggunakan masa dengan sebaik-baiknya di waktu kecil, waktu besar tidak bisa dia baca Quran. Waktu 50 tahun dia membaca Quran. Kita dengar bacaannya itu salah menurut orang yang ahli baca Quran, ahli tajwid. Karena Quran itu tidak boleh berhenti di tempat suka-suka kita, tidak. Quran itu ada tempat yang boleh berhenti, ada tempat yang tidak boleh kita berhenti, karena berbeda artinya. Wal asr, demi masa. Kemudian ada yang dimulai dengan yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad. Itu semua telah ditulis oleh ahli-ahli Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, menulis, kemudian kita baca, maka kita mendapat ilmu dari mereka. Marilah kita baca Al-Quran lebih banyak lagi, sehingga kalau kita tahu bagaimana permulaan Al-Quran, nanti kita tahu bagaimana akhir daripada sebuah surat. Lain kali saya akan mencari itu dan menceritakan kepada kita bersama dalam forum atau tausiah seperti pagi ini. Sekian dan terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah untuk saya pribadi dan ada faedah untuk para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi اللهم إنا wabarakatuh. نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما